Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Islam yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepadanya yang masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan ibadah. Semoga ibadah kita ini karena Allah ikhlas, dan semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, tema kultum pada malam ini yaitu membangun keluarga yang harmonis di bulan suci Ramadan. Ini tema yang memberikan tampil. Membangun keluarga yang harmonis itu tidak bisa dilakukan kalau tidak diawali dengan sebuah pernikahan yang Islami. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum pada ayat yang ke-21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terjemahan ayat ini, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu punya kecenderungan dan merasa tentram dengannya, dan dia menjadikan di antara kamu ada rasa kasih dan sayang, dan rasa saling menghormati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Jika kita lebih bedah ayat ini, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah adanya perkawinan. Perkawinan bagi siapa? Bagi makhluknya Allah, bukan bagi Allah. Karena Allah kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tunggal esa. Allah tempat kita bergantung. Allah itu tidak diperanakan dan bukan dari anaknya siapapun. Dan tidak ada satupun yang bisa menyamai, menandingi, mengalahkan atau mengungguli Allah. Tidak ada. Maka Allah adalah Zat yang maha tunggal. Wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang paling awal, dan dialah Allah yang nanti akan menetapkan yang paling akhir dari seluruh makhluknya. Dia Allah adalah satu-satunya zat yang sangat berkuasa ketika seluruh alam dihancurkan, Pak. Pada saat kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, hancur semuanya. Semua makhluk mati. Bahkan iblis yang dijanjikan oleh Allah sampai hari kiamat itu pun mati, dimatikan pada saat akhirnya seluruh manusia. Tinggal siapa yang masih ada? Tinggal siapa?
tinggal malaikat mencabut nyawa. Maka malaikat mencabut nyawa malaikat Israfil ini pun dimatikan oleh Allah. Sehingga sudah tidak ada lagi makhluk satupun di seluruh jagat raya ini, hanya tinggal Allah sendiri. Maka Allah lah yang paling satu, Allah lah yang paling awal, dan Allah lah yang paling mengakhiri semuanya. Sampai beberapa lama masanya dibiarkan alam ini senyap tanpa ada satupun kehidupan. Kecuali kehidupan yang kemudian Allah ciptakan kembali. Setelah itu, siapa yang dihidupkan oleh Allah pertama kali, Pak? Malaikat Israfil peniup sangkakala. Sangkakala kedua ditiup. Dari sangkakala kedua itu maka seluruh makhluk yang pernah dimatikan dihidupkan kembali. Allah hidupkan seluruh malaikat. Malaikat mempersiapkan semuanya. Kemudian dilakukan proses, yaitu yaumil mahsyar, alam akhirat dimulai. Maka yang perlu kita sadari dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu, maka Allah untuk membuat bumi ini bisa agak rame, dibuatlah makhluk yang bisa berkembang biak. Tumbuhan, binatang, dan manusia. Dan semua itu berpasang-pasangan. Gak ada macan jantan kalau dengan macan jantan, gak ada. Tidak akan pernah ada tumbuhan itu bisa berkembang biak tanpa dikawinkan oleh yang namanya lebah, saripati. Semuanya itu ada pasangannya. Dan manusia pun dibikin berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Jika ada laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, itu menyalahi dan melawan takdirnya Allah, dan Allah ancam hukumannya tidak tunggu di akhirat, tapi dikontan di bumi. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Lut adalah sebuah bukti konkret nyata bahwa ketika melanggar sunatullah yang namanya perkawinan sejenis, maka Allah hancurkan dengan sangat cepatnya. Apa cukup peristiwanya Nabi Lut? Kaum Sodom? Tidak. Di seluruh belahan bumi, di mana saja ketika ada pasangan sejenis, maka pasti dihancurkan dengan sehati-hati. Bahkan mohon maaf, peristiwa yang ada di tsunami Aceh 2004, peristiwa yang ada di Sulawesi, peristiwa yang ada di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Tengah dibuat prasasti bagaimana gunung yang jaraknya jauh itu bisa jatuh di sebuah desa karena di situ melanggar perkawinan. Maka ayat-ayat Allah itu sangat nyata. Kalau ayat itu dilawan, konsekuensinya mendapatkan balasan segera. Orang kalau menikah dengan pasangannya, maka pasti kata Allah, litaskunu ilaiha, kamu akan menjadi punya rasa yang senang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, maka Allah akan jadikan perkawinan itu melahirkan ketenangan.
Di dalam Al-Qur'an ayat 4 Allah berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dia yang telah menurunkan sakinah, rasa ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman agar mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Maka Bapak Ibu, perkawinan yang didasari dengan kebenaran aturan, contoh perkawinan itu ketika menggunakan prinsip asas pernikahan. Pernikahan itu ibadah. Umurnya berapa lama Pak? Kita sholat itu 5 menit 10 menit ya, ibadah. Puasa 30 hari atau 29 hari. Haji itu kalau hajinya diambil intinya itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Tapi kalau diambil dengan ziarahnya 40 hari. Haji itu 40 hari. Pernikahan semuanya sama-sama ibadah, tapi khusus pernikahan nilai ibadahnya itu sampai seumur hidup. Maka kata Rasulullah, pernikahan itu separuh daripada agama. Sebab separuh agama kita dengan kita menikahnya karena Allah sesuai dengan aturan Allah. Maka sejak kita qabil tuh nikah itu bernilai ibadah, sampai kumpul dengan istrinya ibadah, mandi barengnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, jalan-jalannya ibadah. Anggap aja iklan. Semuanya pernikahan itu sampai memisahkan kita itu disebut ibadah. Bahkan ibadah yang nilai jariahnya bertambah. Kenapa? Karena dari pernikahan punya anak. Dengan punya anak, punya tambah jiwa, tambah orang yang mensiarkan agama. Pernikahan itu bukan pernikahan sepele. Ini ibadah yang umurnya itu lama, sangat lama, sampai mau memisahkan. Ada yang cerai Pak? Ya, cerai. Cerai itu putus pernikahannya. Tapi buah pernikahan anaknya nggak bisa ada anak cerai. Nggak bisa, nggak ada anak cerai. Orang tua boleh pisah, tapi anak tidak akan pisah. Maka pernikahan itu ibadah yang nilainya panjang, lebih panjang daripada puasa. Maka Ramadan melatih kita untuk membangun keharmonisan rumah tangga pada saat makan berbuka, pada saat makan sahur, bahkan mohon maaf, saya merasakan nikmatnya Ramadan dengan keluarga itu ketika apa? Ketika masa COVID. Nih, COVID masjidnya ditutup. Kita sholat di rumah, sholat dengan istri anak. Habis sholat langsung tadarus. Gak ada waktu kecuali bersama dengan mereka. Itu pernikahan yang paling nikmat. Apa? Pernikahan Ramadan, suasana Ramadan yang paling nikmat itu ketika masa COVID. Di rumah sama istri sama anak terus. Sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus. Ini membuktikan ketika kita memahami konsep dalam menjalankan fungsi pernikahan, membangun keluarga, khususnya di bulan Ramadan, kita nikmati itu pada saat berbuka dan sahur. Mungkin berbuka ada yang berbuka dengan macam-macam ya, tapi ketika sahur 99% kita kumpul dengan istri dan anak. Maka di situ kata Nabi, barokahnya sahur itu kata Rasulullah, kumpulnya keluarga itu. Mungkin berbuka tidak,
mungkin terawih juga. Tapi ketika syahud, fatasyahudul barokah, di dalam syahud ada barokah. Yang dimaksud adalah berkumpulnya keluarga untuk bersama-sama menjalankan ibadah. Inilah, semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga Ramadan ini semakin menguatkan tali rasa cinta kasih sayang kita dengan keluarga kita, dengan istri, anak, cucu kita, dan semoga Ramadan dijadikan sebagai bulan penuh cinta kasih di antara kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.